wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'ala tukata syartan likabulil a'mal wa faddalana bihakikati taqwa wal iman. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Faqala ta'ala zuyina linnasi hubbus sahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril mukantarati minaz zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamah wal an'am wal hars zalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Sadaqallahul azim. Para pendengar dan pemirsa radio Saudagar Iga dimanapun berada, hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan kepada seluruh pemirsa dan pendengar dimanapun kita berada, kita dalam bulan yang penuh berkah, bulan yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah begitu banyak. Kita punya bonus di bulan ini, bulan tempat kita panen, bulan tempat kita untuk memperbanyak rekening amal kita untuk persiapkan di hari akhir kita. Hadirin dan hadirat, pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tema yang diangkat pada siang hari ini adalah hal-hal yang sering melalaikan manusia dari mengingat Allah. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang saya bacakan di awal tadi dalam surah Al-Munafiqun ayat 9, Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Apa-apa yang sering melalaikan kita dari mengingat Allah, kalau di ayat yang pertama tadi, di situ harta-hartamu, anak-anakmu yang melalaikan kita, maka Allah katakan janganlah karena harta-hartamu, anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Di ayat yang lain dalam surah Al-Imran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Zuyyina linnasi hubbus sahawati minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia hal-hal yang diingini, antara lain wanita-wanita, perempuan-perempuan cantik. Ini adalah merupakan hiasan dunia. Banyak orang ketika berhadapan dengan wanita, berhadapan dengan perempuan, apatah lagi perempuan itu adalah merupakan idola dari banyak orang,
banyak orang yang sering lupa akan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Satu contoh hadirin dan hadirat pemirsa yang dimuliakan Allah, ketika seseorang sudah dimabuk cinta terhadap perempuan, ketika mereka berhadapan antara panggilan Allah dengan mau mengobrol dengan perempuan-perempuan yang ada di sekitar kita, kalau kita mengikuti apa yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah salat berjamaah di masjid, maka kita sudah termasuk orang yang berhasil di dalam menyingkirkan hal-hal yang melalaikan, termasuk di dalamnya wanita. Akan tetapi kalau kita sebagai seorang manusia mengikuti apa yang menjadi kesenangan kita berada di rumah bersama dengan istri kita, perempuan-perempuan yang ada di sekitar kita, ketika kita menuruti apa yang ada di hadapan kita dan kita melalaikan panggilan Allah ketika azan, maka kita sudah masuk pada golongan orang yang karena wanita kita lalai di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di dalam masalah wanita ini, biasa saya sampaikan kepada anak-anak muda, pesan saya, kalau kita mau mencari jodoh, janganlah kita menemukan jodoh di tempat-tempat hiburan malam. Janganlah kita menemukan jodoh di tempat-tempat karaoke. Kalau kita mau mendapatkan wanita yang senantiasa mendukung kita di dalam mengingat Allah, dapatkanlah jodoh pada mereka-mereka yang aktivis masjid. Dapatkanlah jodoh ketika ketemunya di masjid. Lebih baik kita memilih jodoh yang menguasai sudut-sudut masjid daripada kita menemukan jodoh yang menguasai sudut-sudutnya tempat hiburan malam, tempat-tempat karaoke, di bar-bar dan lain-lain. Apa akibatnya kalau kita mendapatkan jodoh di tempat hiburan malam? Maka ketika sudah menjadi suami istri, mereka akan menghabiskan apa yang mereka peroleh di tempat-tempat hiburan malam ketimbang mereka menghabiskan rezeki mereka di jalan Allah, yaitu di masjid-masjid. Hadirin pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua yang sering melalaikan manusia di dalam mengingat Allah adalah wal banina, anak-anak yang kita cintai. Ini yang menjadi ukuran kita adalah ketika kita sedang asik bermain dengan anak-anak di rumah, dan pada saat yang sama kita diperhadapkan dengan adanya panggilan Allah menunaikan ibadah salat berjamaah. Ketika kita tidak menuruti panggilan Allah menunaikan ibadah salat berjamaah di masjid, maka kita sudah tergolong sebagai orang yang lalai karena anak kita lalai dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wal qanatiril muqantarah, yakni harta benda. Di dalam agama Islam kita tidak dilarang oleh agama untuk mendapatkan harta benda yang banyak, untuk memiliki harta benda yang banyak. Harta benda yang banyak bisa lebih cepat mengantarkan umat manusia menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa. Tetapi di sisi lain banyak orang yang tidak bisa lepas dan mereka terjerumus
dan lalai di dalam mengingat Allah karena menumpuk dan menumpuk harta, tidak tahu bagaimana caranya untuk mempertanggungjawabkan dan memanfaatkan mereka punya harta benda. Oleh karena itu, karena harta benda ini memiliki dua sisi, ada yang sifatnya positif dan ada yang sifatnya negatif, semaksimal mungkin kita sebagai umat Islam, orang-orang yang beriman, manfaatkanlah harta benda kita ketika kita masih memiliki kesempatan di dunia untuk berinfak, bersedekah, dan mengeluarkan zakat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, harta benda ini banyak sekali jenis-jenisnya, ada minal zahabi wal fiddah, yakni emas dan perak. Kemudian selanjutnya wal khailil musawwamah, kuda-kuda pilihan. Kalau pada saat turunnya ayat ini kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuda-kuda pilihan itu adalah merupakan transportasi terbaik yang dimiliki oleh umat manusia pada saat itu, dan itulah merupakan transportasi tercepat yang merupakan kebanggaan orang Arab ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir di negeri Arab pada saat itu. Sekiranya ayat ini turun pada masa sekarang ini, barangkali bahasa Al-Quran tidak lagi pada kuda-kuda pilihan, tetapi bahasanya adalah transportasi pilihan yang terbaik. Kalau orang yang memiliki harta banyak, barangkali jet-jet pribadi, mobil-mobil mewah yang dimiliki, itulah merupakan kuda-kuda pilihan untuk orang sekarang ini. Itu adalah merupakan alat transportasi tercanggih yang dimiliki oleh umat manusia. Bagaimana kuda-kuda pilihan banyak melalaikan umat manusia. Kalau kita melihat kuda-kuda pilihan yang terbaik itu sering sekali membuat orang sombong. Begitu juga kalau kita membawa keadaan ini kepada masa kita sekarang ini, banyak mobil-mobil mewah, transportasi mewah yang dimiliki seringkali membuat orang sombong, membuat orang lalai ketika mereka membawa kendaraan mobil mewahnya ke lorong-lorong, ke jalanan-jalanan sempit. Terkadang keluar dalam hatinya, lihatlah saya punya kendaraan yang termewah yang dimiliki oleh orang yang ada di kabupaten ini ataupun di kecamatan ini, di desa ini. Kalau sudah keluar di dalam hati sifat dan ada rasa sombong di dalam hati kita, itu berarti bahwa kuda-kuda pilihan, mobil-mobil mewah yang kita miliki sudah membawa kita di dalam melalaikan kita di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seringkali juga mobil-mobil mewah ini banyak menghambat dan melalaikan umat manusia dari mengingat Allah untuk menunaikan ibadah salat berjamaah. Satu contoh, banyak di kalangan kita lebih takut mobilnya kotor ketimbang mereka pakai untuk pergi salat berjamaah. Ketika hujan lebat, hujan keras terjadi dan bersamaan waktunya dengan datangnya waktu salat berjamaah, disitulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tetap dalam prinsip kotor mobil saya dan saya lebih baik tidak pergi ke masjid? Kalau prinsip demikian yang
ada di dalam hati dan pikiran kita, itu berarti bahwa kendaraan kita sudah melalaikan kita di dalam menunaikan dan mengingat Allah untuk menunaikan ibadah solat berjamaah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, wal an'am wal harz, hewan-hewan ternak, sawah ladang, itu juga banyak melalaikan umat manusia di dalam mengingat Allah. Kita kembali pada riwayat yang pernah terjadi pada masa Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Ketika Umar ibn Khattab satu kali lalai mengingat Allah untuk menunaikan ibadah salat berjamaah. Waktu itu Umar ibn Khattab pergi ke kebunnya menikmati tanaman yang ada di kebunnya. Sampai waktu duhur Umar ibn Khattab radhiyallahu an lupa waktu untuk menunaikan ibadah salat berjamaah. Sampai selesai orang salat berjamaah bersama Rasulullah, Umar ibn Khattab belum kelihatan di masjid. Begitu selesai orang salat berjamaah, barulah Umar ibn Khattab sadar bahwa dia ketinggalan salat berjamaah duhur. Dia kembali dan segera ketemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Khattab langsung menangis di hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi siang ketika sholat duhur berjamaah saya berada di kebun. Begitu asiknya saya menikmati tanam-tanaman yang ada di kebun, sampai-sampai saya lalai, sampai-sampai saya lupa untuk menunaikan sholat duhur berjamaah." Maka Umar ibn Khattab katakan, "Ya Rasulullah, saksikanlah, karena saya punya kebun, saya punya harta bersama dengan isinya telah melalaikan saya di dalam satu kali menunaikan ibadah sholat berjamaah. Saksikanlah sekarang ini saya menyerahkan kebun itu bersama istrinya untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa ta'ala." Ini Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat pemirsa yang dimuliakan Allah, kebiasaan orang-orang sahabat-sahabat Rasulullah dan orang-orang saleh dahulu ketika ada hal yang melalaikan, terkadang mereka menghukum dirinya. Kalau mereka lalai di dalam membaca ayat suci Al-Quran ataupun mengingat-ingat mereka punya hafalan, terkadang mereka menghukum dirinya dengan menargetkan harus dihukum dengan membaca Al-Quran 10 juz, 20 juz. Itu adalah merupakan bentuk hukuman orang-orang ulama-ulama salafus saleh dahulu. Mereka ini menghukum dirinya kalau ada lalai di dalam satu waktu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin dan hadirat, barangkali ini barangkali sebagai pengantar singkat untuk materi pada hari ini terkait dengan hal-hal yang sering melalaikan manusia di dalam mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kembalikan kepada pemandu IGA Radio. Ya. Baik, saudara IGA dimanapun Anda berada, kita telah mendengarkan sama-sama ceramah singkat sebagai awal pertemuan kita di hari ini, tentu di acara Hikmah Ramadan. Baik, saudara IGA yang ingin bertanya, silakan Anda bisa melalui telepon ataupun WA, bisa melalui chat WA, atau bisa di komentar Facebook. Ya, Anda bisa telepon di 081144882111. Tapi sebelum kita buka sesi atau mendengarkan tanya jawab untuk pagi hari ini, kita dengarkan dulu yang mau lewat ini. Ada apa tuh rame-rame?
di sini juga. Iya, kebetulan lewat tadi. Terus lihat ada yang rame-rame gini. Nggak taunya orang jualan obat herbal. Iya nih, aku juga mau borong mumpung banyak hadiahnya, Bu. Obatnya sih bagus apa enggak nomor 2 deh. Yang penting hadiahnya. Ayo borong juga, Bu. Enggak obat yang belum jelas gitu kok dibeli sih, Jeng. Aku udah cocok sama Bio7 yang udah terpercaya, ampuh dan udah terdaftar di BPOM. Jadi pasti udah terjamin kualitas herbalnya. Haduh, zaman gini masih mau diiming-imingi hadiah ini itu, tapi belum jelas khasiat dari herbalnya. Udah, buat apa jamu tetes herbal lain selain Bio7 yang udah pasti khasiatnya bagi kesehatan? Karena mengandung unsur-unsur herbal alami dari Nusantara dan tanpa efek samping. Bio7 juga aman dikonsumsi setiap hari tanpa membuat ketergantungan, serta terjamin kualitas herbalnya karena sudah terdaftar di BPOM. Bio7 dapat mengatasi semua penyakit yang sifatnya kronis. Juga baik untuk menjaga kesehatan kita. Minum Bio7 setiap hari 15 tetes, 2 kali sehari secara rutin untuk menjaga kesehatan dan meningkatkan daya tahan tubuh. Bio7 sudah tersedia di radio kesayangan Anda ini atau di gerai sehat, apotik, dan toko obat di kota Anda. Untuk info dan konsultasi, Anda dapat menghubungi call center Bio7 di nomor 0812 2323 5544 0812 2323 5544. Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh berkah, bulan berbagi dan bulan suci yang kita nanti-nanti. Segenap masyarakat baru yang saya cintai, alhamdulillah, mari menyambut bulan Ramadan tahun ini. Anugerah ini insyaallah kita akan isi dengan puasa Ramadan dan ketaatan beribadah, tadarusan dan saling berbagi, perbanyak zikir dan saling mendoakan. Semoga kita mendapatkan gelar takwa. Alhamdulillah, memasuki bulan Ramadan ini, pandemi COVID-19 yang sudah dapat tertangani dengan partisipasi masyarakat untuk vaksinasi telah mencapai 84,9% dan insya Allah dengan terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok baru terbebas dari wabah yang menghambat kita 2 tahun terakhir. Insya Allah Ramadan tahun ini pemerintah Kabupaten Baru memanggil kita semuanya, mari memakmurkan masjid dan isi bulan suci ini dengan sepenuh ibadah. Gemakan suasana bulan penuh berkah ini dengan panggilan suci. Dirikan salat tarawih berjamaah dan tradisi Islami Bugis baru. Gelorakan napas keagamaan baru dengan ceramah agama, pengajian dan gema zikir yang terdengar ke semua. Dengan satu harapan, tetap patuhi disiplin protokol kesehatan. Gunakan masker dan siapkan media cuci tangan. Perhatikan kebersihan sarana ibadah. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita menggapai kemenangan yang dijanjikan di akhir nanti. Menang dalam mengendalikan hawa nafsu sendiri dan juga menang melawan ujian pandemi COVID-19 ini. InsyaAllah semoga kita semua mencapai gelar takwa. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami Haji Suardi Saleh, Bupati Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari kita sambut Ramadan dengan sukacita. Sucikan hati agar berpuasa lebih bermakna. Semoga kemenangan dan hidayah kita dapatkan. Selamat Ki menunaikan ibadah puasa Ramadan. Saya Haji Jamaruddin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudagar Iga Radio, terima kasih Anda masih bersama kami di Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Iga Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Baru dan didukung oleh Humas Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Baru dan Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia. Baik, Saudagar Tiga, kita kembali lagi di Hikmah Ramadan. Ya, dan
Ya, sambil kita tunggu-tunggu WA yang masuk atau komentar yang di Facebook ini, Ustadz. Ya, tadi sudah diberikan contoh bahwa yang manusia yang lalai, ya mungkin melaksanakan atau lagi sibuk kerja, ya tapi lupa dengan kewajibannya, iya. Dan pada akhirnya setelah lewat waktu sholat baru diingat bahwa wah, saya lupa ini melaksanakan sholat umpamanya. Ya, kemudian ini saya mau tanyakan, apa akibat dari orang yang jarang mengingat Allah begitu, Ustaz? Ya. Akibat dari orang yang jarang mengingat Allah, ini kelihatan sekali orang-orang yang jarang mengingat Allah, mereka banyak terjerumus pada kehidupan yang hina. Mereka tidak terkontrol dengan aturan-aturan agama Allah Subhanahu wa taala. Dalam keseharian mereka sepelekan keberadaan Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber kehidupan, Allah sebagai tempat nanti kita kembali. Kita hidup di dunia ini sebenarnya kita tidak disuruh untuk hidup begitu saja. Bahwa hidup kita ini ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang mengingat akan keberadaan nikmat yang sangat luar biasa yang diperoleh ketika mereka senantiasa ingat dan sangat-sangat ringan untuk pergi menunaikan berjamaah salat misalnya, dan banyak sekali hal-hal yang tentu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan hidupnya dunia dan lebih-lebih untuk kebahagiaan di akhirat. Barangkali di kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan sedikit riwayat yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi kebiasaannya setiap selesai menunaikan ibadah salat berjamaah, memimpin salat berjamaah di Masjid Nabawi, beliau langsung menengok ke belakang ke jamaahnya, melihat dan memantau satu persatu jamaahnya, jangan sampai ada salah seorang jamaahnya yang tidak hadir berjamaah. Ketika ada salah seorang jamaahnya tidak hadir, Rasulullah biasa bertanya, sampai-sampai ada suatu ketika jamaah Rasulullah yang paling rajin salat berjamaah dan selalu di awal waktu datang di masjid, dia adalah penghuluta Sa'ban radhiyallahu an. Ketika suatu waktu salat subuh, Sa'ban belum muncul di masjid, padahal Bilal sudah menunaikan azan. Rasulullah bertanya dan menyampaikan kepada Bilal, ya Bilal, ada kita punya jamaah yang belum tiba. Tidak seperti biasanya, dia tidak ada di tempatnya di saf pertama di bagian kiri. Rasulullah menyampaikan kepada Bilal, tunggulah sebentar, kita punya jamaah itu jangan sampai ada persoalan di jalanan sehingga dia terlambat masuk masjid. Sampai di akhir waktu subuh tidak kelihatan juga si Sa'ban, dan Rasulullah putuskan untuk menunaikan salat subuh secara berjamaah walaupun sudah agak terlambat karena menunggu Sa'ban. Selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya ke sahabatnya, wahai para sahabatku, adakah yang tahu mengapa kita punya jamaah si Sa'ban itu tidak hadir pada subuh hari ini? Maka salah seorang jamaah mengangkat tangan dan menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya
mengetahui di mana rumahnya Sa'ban. Maka Rasulullah mengajak beberapa orang sahabatnya untuk mengunjungi si Sa'ban, dan dalam riwayat dinyatakan bahwa Rasulullah berangkat selesai sholat subuh, tiba di rumahnya si Sa'ban sampai agak panas dikena teriknya matahari pagi, dan diperkirakan lebih kurang 3 jam lamanya si Sa'ban ini bolak-balik rumahnya ke masjid untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah setiap waktu. Dan sampai di rumahnya Sa'ban, Rasulullah bertanya ke istrinya, "Di manakah gerangan suamimu?" Maka istrinya Sa'ban segera mendekat kepada Rasulullah sambil menangis, "Ya Rasulullah, maafkan suamiku. Tadi malam suamiku sudah dikuburkan, dia meninggal dunia dan tidak sempat untuk pergi sholat berjamaah." Dan ketika mendengarkan jawaban dari istri Sa'ban, Rasulullah memimpin doa untuk si Sa'ban karena sudah meninggal dunia. Istri si Sa'ban bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, yang membuat kami ini bingung dan merasa gelisah. Ada 3 kata-kata yang keluar dari suamiku yang membuat kami dan keluarga gelisah. Kata-kata yang pertama yang diucapkan oleh suamiku adalah, mengapa tidak lebih jauh lagi? Kemudian kata-kata yang kedua, mengapa bukan yang baru? Kemudian kata-kata yang ketiga, mengapa tidak seluruhnya?" Itulah kata-kata yang terakhir yang kami dengarkan yang keluar dari mulut suamiku pada saat dia dalam keadaan sakratul maut. Padahal engkau mengajarkan ya Rasulullah bahwa apabila seorang muslim meninggal dunia dengan diakhiri dengan kata-kata la ilaha illallah, maka dakhalal jannah. Tetapi suamiku tidak kedengaran mengucapkan kalimat itu. Justru yang ia ucapkan adalah 3 potong kata itu. Maka Rasulullah SAW diberikan kemampuan khusus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada istri si Sa'ban, "Tenanglah istri sahabatku Sa'ban, bahwa suamimu dalam keadaan selamat." Kata-kata yang pertama yang keluar dari mulut suamimu dalam keadaan sakratul maut, mengapa tidak lebih jauh lagi? Oleh karena suamimu setiap hari berjalan lebih kurang 3 jam lamanya dari rumah ke masjid. Dia sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga yang ia tempati, begitu nikmatnya apa yang ia peroleh dari perjalanannya yang begitu jauh untuk pergi ke masjid. Dari masjid ke rumahnya, dia sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang begitu nikmat. Tetapi si Sa'ban masih juga belum puas, karena masih ada rupanya orang yang masih mendapatkan surga yang lebih nikmat lagi yang diperoleh oleh Sa'ban. Ternyata orang itu adalah orang yang lebih jauh lagi rumahnya dari si Sa'ban. Jadi si Sa'ban merasa cemburu melihat orang yang jauh rumahnya dari masjid, tetapi dia sangat rajin untuk pergi sholat berjamaah dan mendapatkan surga yang begitu nikmat. Maka keluarlah kata-kata di mulutnya Sa'ban, "Mengapa rumahku tidak lebih jauh lagi dari rumah yang saya tempati itu?" Inilah Bapak dan Ibu, jauhnya kita punya tempat tinggal tidaklah menjadi halangan bagi kita untuk menunaikan ibadah sholat berjamaah. Kalau dahulu dalam keadaan hujan kita memakai daun pisang kalau musim hujan untuk pergi ke masjid, apatah lagi sekarang ini sudah ada payung, sekarang ini sudah ada motor, sudah ada mobil. Tidak ada lagi sebenarnya alasan bagi kita untuk terhambat menunaikan sholat berjamaah mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk pergi ke masjid ketika ada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata-kata yang kedua yang keluar dari mulut Sa'ban, "Mengapa bukan yang baru?"
ternyata pada saat musim dingin ada kebiasaan Sya'ban dia memakai 2 lapis pakaian ketika mau pergi ke masjid. Tiba suatu saat musim dingin, Sya'ban melihat ada orang yang dalam keadaan membutuhkan sekali pakaian, dia tidak memiliki pakaian, dia dalam keadaan pingsan, maka si Sya'ban mengeluarkan 1 lapis bajunya yang di luar yang dalam keadaan kusut, dan baju hangat itu diberikan kepada orang yang membutuhkan, lalu dia membawa laki-laki ini ke masjid. Dan rupanya apa yang dilakukan oleh Sya'ban memberikan 1 lapis bajunya ini ketika dalam keadaan sakrat diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya. Dia mendapatkan surga yang begitu nikmat karena dia dengan ikhlas memberikan itu baju hangat yang ada di dalam tubuhnya. Tetapi si Sya'ban katakan, mengapa bukan yang baru, yang lapisan yang di dalam yang saya serahkan kepada orang yang membutuhkan itu. Itulah sehingga keluar kata-kata mengapa bukan yang baru. Karena dia melihat dia sudah mendapatkan nikmat dari apa yang ia lakukan. Tetapi seandainya dia memberikan itu baju baru yang masih ada mereknya yang di dalam itu, dia masih bisa mendapatkan surga yang lebih nikmat lagi dari apa yang ia telah peroleh yang dijanjikan Allah. Kemudian yang terakhir, kata-kata yang keluar itu adalah mengapa tidak seluruhnya. Ternyata pada suatu ketika Sya'ban kembali dari pasar, dia membeli 1 gelas susu dan 1 roti, dan dalam perjalanan pulang ke rumahnya Sya'ban melihat ada orang yang kelaparan. Dia berinisiatif untuk menyerahkan setengah gelas dari susu yang ia telah beli, dan dia potong 2 roti yang dia telah beli di pasar itu. Rupanya apa yang ia sedekahkan ini, dia mendapatkan juga fasilitas nikmat di surga. Tetapi masih ada yang lebih nikmat lagi sekiranya Sya'ban menyerahkan semua roti yang ia beli itu dan semua susu yang telah dia beli di pasar itu kepada orang yang membutuhkan. Masih bisa dia mendapatkan surga yang begitu nikmat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata-kata yang keluar, 3 potong kata-kata, dan kata Rasulullah, suamimu dalam keadaan selamat, dia sudah mendapatkan surga yang begitu nikmat di hadapan Allah. Ya, saya kira itu barangkali. Wah, Ya. ini tadi kisah Sya'ban ini, wah, yang cukup patut kita contoh ya sebenarnya. Ya, dan baik saudara yang siapa tahu masih ada yang ingin bertanya, silakan 081144882211, kita nantikan partisipasi Anda. Ya, dan tentu di pagi hari atau di siang hari ini ya kita akan mencoba kembali mengingatkan untuk Anda yang ingin live atau telepon melalui 081144882211. Ya, Ustaz. Ya, sambil kita tunggu partisipasi selanjutnya. Ya, ini keutamaan orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini apa yang bisa harta dan anak penyebab lalai mengingat Allah, ini bagaimana anunya ini, Ustaz? Iya. Ya. Harta dan anak ini menjadi penyebab kita lalai di dalam mengingat Allah. Terkadang kita sebagai umat manusia dan khususnya kaum muslimin, ketika proses kita memproduksi anak, mencetak anak, ini hal yang sudah banyak dilupakan oleh kita orang-orang yang beriman sekarang ini. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mau menikahkan dia punya anak Siti Fatimah dengan Imam Ali radhiyallahu an,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pelajaran yang cukup luar biasa kepada Imam Ali sebagai calon menantunya dan anaknya Fatimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pesan adab-adab di dalam mencetak anak. Ini sebenarnya yang banyak dilupakan oleh pengantin-pengantin baru sekarang ini. Dan jarang sekali kita dengarkan ada pesan Rasulullah misalnya begini, ada larangan kepada menantunya Imam Ali. Larangan pertama yang sering kita dengarkan itu, wahai Ali, janganlah engkau mencetak anak dalam keadaan engkau tanpa selimut. Biasa kita sebagai orang yang muda-mudi, orang yang baru berkeluarga, terkadang itu tidak mau melihat keberadaan adab-adab ini. Rasulullah katakan, ya Ali, la tujami imra'atik fi wajhi syams fa innahu kudiya bainakuma waladun la yazalu fi bu'sin wa fakrin hatta yamut. Ini pesan pertama Rasulullah dan larangan Rasulullah kepada calon menantunya Imam Ali. Wahai Ali, jangan sekali-sekali mencetak anak mendatangi istrimu dalam keadaan telanjang bulat tanpa selimut. Apa akibatnya, kata Rasulullah? Apabila engkau mendapati anak dalam keadaan tanpa selimut disinari langsung oleh matahari, maka akan mendapatkan anak hasil cetakanmu, dia menjadi miskin, tidak bisa mendapatkan jalan hidup sampai ia mati. Jadi Rasulullah sebenarnya memberikan satu aturan di sini bagi kita sebagai orang Islam. Tidak bisa kita bertelanjang bulat dan bahkan malaikat itu akan malu melihat kita. Jadi Rasulullah katakan, apabila engkau mendapati anak dalam keadaan cetakan tanpa selimut disinari langsung oleh matahari, anakmu akan fakir dan miskin terus menerus sampai ajalnya tiba, kata Rasulullah. Kemudian ada juga larangan Rasulullah sebenarnya kepada pengantin-pengantin baru di dalam mencetak anak. Kalau cetakannya sesuai dengan aturan dan syariah, adab-adab yang diajarkan Rasulullah, insya Allah anak yang kita lahirkan itu tidak melalaikan kita di dalam mengingat Allah. Ya, ini yang sebenarnya anak yang banyak melalaikan itu adalah anak yang dilahirkan dari hasil cetakan yang tidak lagi memperhatikan adab-adab. Ada pesan Rasulullah sebenarnya anjuran di dalam mencetak anak. Kita tahu di dalam Islam itu ada malam-malam sunnah. Tetapi ketika kita ditanya apa hikmah di balik malam sunnah? Malam sunnah itu malam Senin, malam Kamis, malam Jumat. Ternyata di situ ada hikmah di balik itu yang pernah diajarkan oleh Rasulullah kepada Imam Ali, calon menantunya. Salah satu saja barangkali saya sampaikan. Apa itu ya? Rasulullah katakan kepada calon menantunya, ya Ali, alaika bil jima'i lailatal isnain fa innahu in qudiya bainakuma waladun yakunu hafizan li kitabillah. Wahai Ali, apabila engkau menginginkan anak yang menjadi penghafal Al-Quran, maka bersepakatlah dengan istrimu untuk mencetak anak pada malam Senin. Itu hikmah di balik malam Senin itu. Malam Senin. Iya. Jadi kalau malam Kamis dan malam Jumat itu ada juga hikmah yang lebih besar. Cuma yang biasa kita dengarkan di mimbar-mimbar selama ini, ada malam sunnah, malam untuk membunuh setan katanya. Padahal ada hikmah yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali yang dua itu tidak perlu saya sampaikan di sini atau bagaimana? Bisa disampaikan. Untuk malam Jumat atau malam Kamis. Begini, untuk malam Kamis kata Rasulullah kepada calon menantunya, ya Ali,
alaika bil jima'i lailatul khamis fa innahu in qudiya bainakuma waladun yakunu hakiman minal hukam au aliman minal ulama. Wahai Ali, apabila engkau menginginkan seorang anak yang bijaksana dan berilmu, dalam dia menjadi seorang pemimpin dalam semua tingkatan, pemimpin dalam keluarga, pemimpin di tempat yang lebih luas. Kalau engkau menginginkan seorang anak yang bijak dan luas ilmunya, maka bersepakatlah dengan istrimu untuk mencetak anak pada malam Kamis. Itu Malam hikmahnya, Kamis. itu malam Hikmah. sunnah yang kedua. Iya, malam Kamis. Barangkali Kalau malam Jumat. malam Jumat. Ini saya sebenarnya tadi hanya mau menyampaikan satu saja. Tapi karena ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk rumah tangga baru. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa diambil. Di samping kita harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain, ini adalah merupakan satu doa dan tidak sia-sia sebenarnya Rasulullah menunjukkan kita ada malam sunnah. Kemudian yang terakhir malam Jumat itu, ya Ali, alaika bil jima'i lailatul jum'ah fa innahu in qudiya bainakuma waladun yakunu khatiban kawalan wafahan. Wahai Ali, apabila engkau menginginkan seorang anak menjadi seorang yang fasih bicaranya, dia menjadi orator, setiap apa yang ia ucapkan dan sangat-sangat dinikmati dan difahami oleh orang lain, maka bersepakatlah dengan istrimu untuk mencetak anak pada malam Jumat. Wah. Jadi ini berdasarkan hasil bacaan dari salah satu buku yang sudah alih bahasakan ini, Profesor Muhammad Taufik Ali Yahya, PT Lentera. Jadi ini sebenarnya banyak sekali larangan-larangan dan juga anjuran bagi pasangan-pasangan suami istri sebenarnya. Itu di situ adab-adab bagi pengantin baru itu luar biasa. Karena saya dengar tadi pada saat berhubungan dengan suami istri, harus menutup dengan selimut. Jadi ini sebenarnya persoalan-persoalan kalau kita ingin melahirkan anak-anak yang tidak melalaikan kita di dalam mengingat Allah, maka mulai dari kita merencanakan untuk mencetak itu harus direncanakan baik-baik. Jangan dicetak sembarang waktu. Karena ada larangan-larangan di waktu-waktu tertentu itu sebenarnya. Jadi karena waktu kita yang sangat terbatas ini sebenarnya larangan di dalam buku itu ada sekitar 18, tapi baru satu yang saya sampaikan tadi. Larangan untuk tidak telanjang bulat. Larangan-larangan yang lainnya masih banyak lagi. Wah, ini perlu ada waktu khusus untuk membahas ini sebenarnya. Namun waktu yang membatasi kita di acara Hikmah Ramadan, insya Allah untuk selanjutnya nanti kita akan bahas pada sesi berikutnya. Ada judul khusus yang terkait dengan masalah larangan dan anjuran-anjuran Rasulullah. Jadi adab-adab bagi rumah tangga baru sebenarnya. Jadi tidak serta nanti setelah melahirkan kita mendidik anak, tetapi pada saat merencanakan untuk mencetak itu sebenarnya waktu-waktu yang sangat menentukan untuk masa depan anak kita. Anak kita apakah bisa melalaikan kita di dalam mengingat Allah, atau anak-anak kita yang bisa mengantarkan kita untuk masuk surganya Allah. Saudara Riga, kita ingin berlama-lama untuk menemani Anda di acara ini. Semakin seru ini kayaknya pada Hikmah Ramadan kali ini. Tapi namun apalah daya, waktu yang membatasi kita di Hikmah Ramadan. Dan sebelum kita tutup dengan doa, mungkin ada pesan-pesan buat saudagar Iga ini untuk
pada hikmah Ramadan kali ini. Ya, saudagar Iga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, bahwasannya dalam kehidupan kita di dunia yang sangat singkat ini, umur kita maksimal 70 tahun kata Rasulullah, antara 60 dan 70. Kalau umurnya umat-umat terdahulu sampai ratusan ribuan tahun lamanya. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya Ramadan tahun ini. Dan terakhir barangkali terkait dengan harta yang biasa juga banyak kita lupakan, baju-baju yang kita miliki di rumah. Banyak sekali terutama ibu-ibu yang memiliki banyak baju-baju persatuan. Biasanya kalau ulama-ulama salafus saleh ketika Ramadan itu masuk, dia mengeluarkan semua baju-baju, sarung dan apapun yang ia miliki untuk dipakai beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Sekiranya setelah dikeluarkan semua, ada di antara pakaian yang kita miliki, kita sudah ada perasaan tidak lagi kita mau pakai, kita sebaiknya kita bawa ke laundry, kasih harum-harum, baru dibungkus baik-baik. Tunggu pekerja sawah kita kah, pekerja kebun kita, ataukah saudara-saudara kita yang belum beruntung yang lainnya, kita sedekahkan. Memang kita punya pakaian itu sewaktu kita masih hidup. Jangan nanti setelah kita meninggal baru kita mau sedekahkan kita punya baju dan pakaian yang kita miliki. Banyak orang yang tidak mau lagi memakai pakaian ketika kita sudah meninggal. Jadi manfaatkan waktu kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup. Kita sedekahkan kita punya pakaian yang barangkali sudah banyak sekali lemari yang kita miliki di rumah. Keluarkan itu pakaian-pakaian persatuan kita. Jadi kalau bisa pertumbuhan pakaian kita itu pertumbuhan zero. Jadi kalau tahun ini kita mendapatkan 5 pakaian baru, baju-baju persatuan di pengantin, usahakan ada 5 yang kita sedekahkan untuk orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Banyak orang yang membutuhkan, kalau sudah harum baru dibungkus baik-baik. Kalau kita malu untuk menyerahkan langsung, usahakan di masjid-masjid itu ada panitia khusus yang menampung itu baju-baju yang masih bermanfaat untuk orang lain. Nanti panitia yang menyerahkan kepada orang yang membutuhkan. Saya kira ini barangkali terkait dengan masalah harta yang melalaikan. Itu juga tadi masalah anak yang melalaikan. Itu pada saat merencanakan membuat anak itu sebenarnya yang menentukan. Begitu juga dengan masalah pakaian, harta-harta kita. Saya kira ini barangkali sebagai penutup statement dari hikmah Ramadan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Saudagar Iga, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz ya mendapatkan berkah pada hari ini. Tentunya mudah-mudahan semuanya pada sudah mendengarkan hikmah Ramadan pada hari ini, hari ke-26 Ramadan. Ya, sebelum mungkin ada doa Ustaz untuk penutup pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saudagar Iga Radio, terima kasih Anda telah mengikuti Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Iga Radio dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barru. Acara ini didukung oleh Humas Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Barru dan Bio7, jamu tetesnya orang Indonesia.